Bang, bahas histori mobil Supra dong, mobil favoritku itu Supra bang, Toyota Celica sama Toyota Supra dong bang. The next Toyota Supra, histori Supra, Toyota Supra. Bang, Toyota Supra MK4 next, please. Toyota Supra, bang, coba bikin festival GT next Supra, Toyota Supra, bang, Toyota Supra. Supra, another king dari jajaran mobil-mobil JDM, rival terberat dari sesosok monster Jepang GT-R, dan memiliki fans fanatik paling banyak di seluruh dunia. Supra, terlahir dari darah murni sebuah mobil sport, membuatnya pantas dicekokin jeroan mesin paling brutal yang pernah ada. And this is the history of Toyota Supra. Seiring dengan ramainya event Grand Prix yang diselenggarakan di Jepang pada tahun 63, membuat para wibu-wibu petrolhead saat itu meminta para pabrikan mobil untuk mulai menciptakan produk-produk yang berperforma tinggi. Maka lahirlah Toyota S800. Mobil ini diperkenalkan sebagai langkah awal Toyota dalam memasuki segmen mobil sportman. Sayangnya, Toyota S800 ini belum berhasil menggoda konsumen di luar Jepang karena produk-produk asal Eropa masih mendominasi pasar mobil sport pada era itu, men. Contohnya seperti Jaguar E-Type dan Ferrari 250 GTO. Belajar dari pengalaman, pada tahun 65, Toyota ngajak collab Yamaha demi membuat mobil dengan tenaga besar, men, yang tidak hanya kencang, namun juga memberikan sensasi kemewahan bagi siapapun yang duduk di dalamnya. Maka terciptalah Toyota 2000 GT yang dipamerkan pertama kali pada ajang Tokyo Motor Show ke-12 dan berhasil menebar pesona kepada setiap pengunjung yang datang ke acara tersebut, men. Kemampuan Toyota 2000 GT dianggap fenomenal saat itu. Akselerasi dari 0 sampai 100 dapat ditempuh dalam waktu 8 detikan doang, men. Serta top speednya yang mampu mencapai 217 km per jam langsung membuatnya disebut sebagai supercar pertamanya Jepang. Anjay. Predikat tersebut semakin diperkuat melalui kejayaannya di ajang motor sportman seperti balapan Fuji 24 jam dan SCCA Grand Prix Championship. Ketenaran Toyota 2000 GT juga merambah ke layar lebar, men, dengan menjadi salah satu bintang di film James Bond You Only Live Twice yang tayang pada tahun 67. Bahkan, aktor Daniel Craig mengatakan jika 2000 GT ini merupakan mobil terbaik yang pernah ada di dalam film-film James Bond, men. Gokil. Dan selama 4 tahun diproduksi, 2000 GT hanya terjual 351 unit di dunia, men, karena harganya yang sangat mahal jika dibandingkan dengan mobil-mobil sport Eropa zaman tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Loh, Bang, Supranya mana? Di sini, gue cuma mau meluruskan kalau 2000 GT dan Supra emang gak ada garis keturunan sama sekali, men. Yang membuat Supra identik dengan 2000 GT adalah kegigihan Toyota dalam meneruskan semangat mobil-mobil sport Toyota di era-era selanjutnya, men. Anjay. Oke, terus Supranya gimana, Bang? Bukan 2000 GT, melainkan Toyota Celica lah, si nenek moyang awal dari kemunculan Toyota Supra ini, men. Berawal dari suksesnya Datsun di pasar mobil-mobil sport Jepang dan Amerika Utara yang hampir dikuasai oleh Datsun 24Z pada waktu itu, membuat Toyota ingin ikut serta dalam penjualan pasar mobil kencang. Maka pada tahun 78, Toyota merombak Celica generasi kedua dengan sasis A40-nya diperpanjang dan diperlebar serta disematkan mesin baru 6 silinder hasil kerjasama dengan Lotus, men. Lotus di sini membantu Toyota dalam mensuplai beberapa komponen yang mirip dari mobil mereka saat itu, men, yaitu Lotus Excel, dan lahirlah versi kencang dari Toyota Celica dengan nama Celica XX atau Celica Double X.
Walau cukup laku di pasar domestik, namun tidak untuk pasar Eropa dan Amerika. Nama Celica Double X kurang diminati, mungkin terdengar tabu bagi beberapa orang karena mirip dengan istilah lain yang sudah dikenal di negara mereka, men. Maka Toyota Divisi Amerika Utara merubah nama tersebut menjadi Toyota Celica Supra, dan warga Amerika sendiri lebih suka dengan sebutan Supra Mark I atau Supra generasi pertama, men. Langkah selanjutnya, Toyota memperkenalkan generasi Celica Supra Mark II pada tahun 81 dengan sasis A60 dari Celica generasi ketiga, men, dengan ubahan headlamp yang sudah menggunakan lampu pop-up, wheelbase yang diperpanjang untuk menampung mesin 5MGE 2800cc yang terkenal besar dan sudah meninggalkan ciri khas pilar B yang terlihat lebar itu, men. Celica Supra generasi kedua ini difokuskan untuk ajang motorsport oleh Toyota. Bahkan pada British Saloon Car Championship, Wayne Percy, pembalap yang sukses dengan Toyota Corolla-nya, mengganti mobil tersebut dengan Celica Supra generasi kedua ini, men. Gokil. Toyota mengakhiri produksi Celica Supra A60 pada bulan Desember tahun 85, men, karena tumpang tindih sama generasi Celica baru yang udah rilis duluan pada bulan Agustus. Maka sejak saat itu dan seterusnya, nama Supra sudah menjadi model independen dan tidak menggunakan platform yang sama lagi dengan Celica, men. Celica melakukan perubahan signifikan dengan merubah sistem penggeraknya menjadi penggerak roda depan, men. Tapi Supra terus menyempurnakan peran di pasar mobil Grand Tourer dengan penggerak roda belakangnya itu, men. Supra generasi ketiga pun diluncurkan pada bulan Februari tahun 86 dengan bodi coupe yang lebih pendek dari Celica Supra sebelumnya. Bodinya yang sporty yang makin-makin mempertegas kalau Supra bukanlah mobil yang diciptakan untuk cari kenyamanan, men. Supra generasi ketiga ini mempunyai mesin 7M GTE 3000cc turbocharger bertenaga 230 horsepower, men, dan ada versi 270 horsepowernya untuk limited edition Supra 3.0 GT Turbo A. Versi limited ini dikhususkan untuk bersaing dalam balap grup A di Jepang dan juga pernah ikut dalam ajang rally tahun 88, men. Tetapi Supra hanya bertahan 1 tahun karena langsung tersingkirkan oleh nenek moyangnya sendiri, si Celica GT4 yang dikenal sampai sekarang sebagai dedengkotnya WRC, men. Is that Supra? Oh my god. Bruh. Is that Supra? Bruh. Oh my god. Is that Supra? What Supra? Is that Supra? Is that Supra? Is that Supra? Welcome to the golden era, di mana zaman fenomenal bagi industri otomotif negara Jepang. Banyak line up yang lahir di masa ini, men. Contohnya seperti Fair Lady, Silvia, GTR, RX-7, MX-5, NSX, Civic, 3000 GT, Evo, Impreza, dan juga pabrikan Toyota nggak mau kalah dengan menghadirkan mobil sport andalan mereka, yaitu Celica dan MR2. Ekspektasi peluncuran generasi keempat Supra sangat tinggi, tetapi Toyota masih saja memproduksi Supra A70 hingga tahun 92 sampai mereka yakin pengembangan Supra generasi baru benar-benar sempurna, men. Dan akhirnya pada tahun 93, generasi keempat Supra yang sangat ditunggu-tunggu diluncurkan di Chicago Auto Show dengan reset 4 tahun lamanya, men. Tidak seperti generasi-generasi Supra sebelumnya, proporsi A80 ini didesain dengan lekukan yang lebih elegan dengan 6 buletan di kedua lampu depan dan 8 buletan di kedua lampu belakang. Dan yang bikin gue takjub adalah desain dashboardnya yang gokil abis, men. Didesain menyerupai kokpit pesawat jet dan seluruh instrumen clusternya diarahkan langsung ke congor si supir. Dan gue berani mengklaim kalau desain ini sebagai desain dashboard terkeren yang pernah dibuat untuk sebuah mobil, men. Anjay. Secara bobot, Supra A80 ini lebih ringan 91 kg dibandingkan Supra A70, men. Hal ini disebabkan oleh penggunaan material ringan seperti kap mesin, setir, cross member, carter oli, dan gearboxnya yang berbahan aluminium, men. Terus, gimana sama mesinnya?
It pop the hood. Pop the hood? Pop the hood. 2JZ engine, no shit. 2JZ, mesinnya sudah tidak diragukan lagi popularitasnya. Di awal kemunculannya, 2JZ bukanlah milik Supra, men, melainkan milik Toyota Aristo yang lahir pada tahun 91, men. Selama masa produksinya, 2JZ dirilis dalam 3 varian, yaitu 2JZ GE, 2JZ FSI, dan 2JZ GTI, men. Perbedaan terletak pada material dan beberapa komponen yang digunakan. Varian 2JZ GE bisa dibilang sebagai tipe standar tanpa turbo, men, dengan power mentok di 227 horsepower. Mobil-mobil yang pakai mesin ini adalah Toyota Altezza, Toyota Aristo, Toyota Crown Majesta, Toyota Mark II, Toyota Origin, Toyota Progress, Toyota Soarer, dan Supra non-turbo, men. Dan untuk 2JZ FSI masih memiliki output tenaga yang sama dengan 2JZ GE, men. Bedanya, mesin ini merupakan versi untuk ngakalin efisiensi dan regulasi gas buang yang semakin ketat, dan cuma tersedia dalam transmisi matic, men, sehingga disebut sebagai versi 2JZ yang paling cocok untuk dipakai harian. Contoh mobil-mobil yang pakai 2JZ FSI adalah Toyota Brevis, Toyota Progress, Toyota Crown, dan Toyota Altezza Gita, men. Sementara 2JZ GTI adalah kasta tertinggi yang mempunyai tenaga hingga 325 horsepower dalam kondisi standar, men. Karakter dari mesin ini adalah bor dan stroke-nya yang mirip 86x86 mm, yang artinya tenaga 2JZ punya putaran bawah sama putaran atas yang seimbang, men. Berbeda sama mesin RB26 GTR yang punya bor lebih besar daripada stroke-nya, yaitu 86x71 mm yang baru galak pas di putaran atas, men. Berarti 2JZ lebih bagus dong daripada RB26. Loh, belum tentu. Mengenai hal ini, gue bakal jelasin di video yang akan datang, men. Lebih dari 10 tahun, sejak tahun 2002, generasi Supra terakhir kali diproduksi. Dan belum ada tanda-tanda kemunculan Supra generasi kelima bakal lahir, men. Namun, sepercik harapan muncul dengan hadirnya wujud konsep Toyota FT1 di tahun 2014 yang digadang-gadang merupakan konsep dari generasi Supra selanjutnya, men. Dan akhirnya di tahun 2018 hasil collab antara Toyota dengan BMW ini diluncurkan pada ajang Genewa Auto Show. Mantap. Loh, kok BMW? Alasannya apa tuh? Alasannya adalah karena Toyota sekarang sedang tidak punya desain sasis yang mumpuni dan cukup sporty untuk menjadi basis rancangan Supra baru, men. Apalagi soal mesin, Toyota juga nggak punya jalur produksi untuk mesin 6 silinder yang akan menjadi jantung pacu Supra baru nanti, men. Sementara BMW punya. Udah deh, mending sekarang kita bahas desainnya aja. Desain Supra baru ini mirip sama Toyota FT1, hanya saja bentuknya jadi menciut karena memakai basis yang sama dengan BMW Z4, men. Di dalamnya juga udah nggak terlihat lagi tuh desain kokpit ala-ala pesawat jet, tapi tergantikan dengan desain mewah kayak mobil-mobil BMW zaman sekarang, men. Nggak jelek, tapi mengingat ini adalah seekor Supra, jadi udah, bodo amat. Oke, yang terakhir mesinnya. Mesin pun juga pakai kepunyaan BMW Z4, men. 3000 cc, 6 silinder, 335 horsepower. Tetapi Toyota bilang kalau software pengontrol mesinnya kebanyakan buatan Toyota sendiri, men. Dan menjanjikan bahwa antara Z4 sama Supra akan terasa berbeda saat dikendarai nanti, men. Mengingat rivalnya, si GTR sama NSX yang sudah punya mesin lebih dari 500 horsepower, men, mungkin kepamoran nama Supra akan menurun. Ya, kita lihat saja nanti. Oke, sekarang udah ada di penghujung acara nih, men. Gue mau bilang makasih yang udah nontonin hasil kegabutan gue sampai habis. Kalau ada yang salah mengenai informasi di dalam video ini, bisa kalian komen di bawah, biar kita bisa sama-sama belajar, men. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya.